Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur balok utama jembatan jalan raya. Jadi di sini tipe 2 ya. Jadi tipe 2 ini sebelumnya adalah tipe 1, tipe yang rangka batangnya lebih sedikit ya. Jadi ini saya coba tambahkan batangnya lebih banyak agar bentangannya bisa lebih panjang ya. Jadi kita bisa analisa, kita dapat berapa ukurannya yang bisa kita gunakan ya dari profilnya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara pembebanan, bagaimana cara menghitung beban mati, beban hidup, ya beban kendaraan, koefisien kejut, kemudian eh, kita hitung rangka batangnya dari balok utama ini kita hitung, kemudian kita analisa profil berapa yang bisa kita gunakan, profil berapa yang bisa kita gunakan untuk agar rangka batang ini aman digunakan ya. Nanti kita cek terhadap profil itu, kita cek terhadap tegangan yang terjadi dan kita cek terhadap tekuk yang terjadi. Jadi kita mendapatkan profil yang kita gunakan yaitu profil yang efisien dan aman. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng eh, agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di video ini ya. Dan apabila Anda membutuhkan file Excel yang saya buat ini, Anda bisa lihat keterangan di bawah video ini cara downloadnya. Oke, saya langsung saja di sini seperti biasa saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam perhitungan. Dan di sini seperti biasa yang kita isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah kita tidak perlu isi karena di sana sudah ada nilai-nilainya dan rumus-rumusnya seperti ini. Ya. Nah, nilai-nilainya sudah ada. Jadi warna hitam kita jangan diisi ya karena itu akan bisa merubah semua rumus-rumusnya kalau otomatis kita isi. Oke. Uh, saya langsung saja ya. Nanti setiap nilai-nilai saya akan klik agar kalian bisa lihat dari mana nilai ini didapat seperti ini ya. Jadi bisa lihat di atas ini. Oke, saya lanjut. Jadi ini tipe 2, ini sudah ada gambar dari jembatannya, dan jembatannya kemudian di mana posisi blok manjang, blok induk, dan blok melintang di sini sudah ada, dan di mana area pembebanan di sini juga sudah ada untuk pembebanan balok utama ya. Jadi dari jembatan jalan raya pembebanannya seperti apa. Oke, di sini juga sudah ada gambar dari rangka batangnya ya. Jadi rangka dari balok utama untuk jembatan jalan raya ini. Ini juga sudah ada keterangan yang kita tinggal masukkan. Oke, kemudian kita lanjut, kita langsung saja masukkan ya. Ini nilai L-nya, panjangnya berapa? Misalnya 40 gitu ya, boleh saja kita masukkan. Kita masukkan 30 ya dengan ukuran ini ya, boleh saja. Kemudian lebar L1 itu adalah lebar ya. Lebar dari jarak antar ya. Jadi lebar jembatan atau jarak antar balok induk ya. Jadi ini ada L1. Kemudian ini adalah tebal pelat lantai, itu didapat dari perhitungan sebelumnya tentang pelat lantai, kita masukkan tebal yang kita dapat berapa. Kemudian tegangan izin bajanya juga ini kita masukkan sesuai dengan mutu baja yang kita mau kita gunakan. Kemudian ini adalah atau elastisitas baja, ini adalah nilai baku yang secara otomatis dia memang nilainya seperti itu. Tapi ada referensi-referensi yang lain yang untuk menentukan nilainya boleh kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan tinggi dari balok memanjang ya. Jadi dari analisa sebelumnya kita sudah mendapatkan balok panjang ya. Di balok panjangnya tingginya kita masukkan. Kemudian tinggi balok melintang juga kita masukkan ya. Kemudian ini adalah LA, HA dan HB atau HB ya. Ini misalnya jumlahnya jadi 4 set. Nah, misalnya ini jadi 1 2 3 4 gitu. Ya, ini saya coba 6 ya. Kita coba jumlahnya 6 juga sesuai dengan gambar ini ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, kita masukkan. Kemudian tinggi V-nya berapa nih? Tinggi V-nya berapa?
ya, misalnya ini 5 ya, jumlah LA-nya 5 ya, 6 ya, jadi ini secara otomatis berubah. Oke, kemudian ini panjang D-nya, kemudian ini sudut di S1, S2 dan S3. Kemudian kita lanjut ke beban mati ya. Beban mati di sini ada plat beton, kemudian finishing, ini adalah aspal ya. Kemudian air hujan, pedestrian, ini balok memanjang ya. Jadi kita masukkan balok memanjang ini sesuai pembeban yang ada di sini ya. Jadi misalnya ada berapa di sini kita konversikan menjadi beban merata di balok induk ya. Jadi di sini ya. Kita konversikan sini sudah ada ininya juga nilainya. Kemudian ini maksudnya adalah berat dari balok memanjang yang satunya itu per meter beratnya berapa, karena itu jumlahnya ada 5 itu 2 3 4 ada 5 jumlahnya, jadi kita masukkan jumlahnya 5, ini rumusnya. Kemudian balok melintang, ini ada rumusnya balok melintang ya. Jadi kita bisa pahami ya rumusnya untuk menentukan balok melintangnya. Jadi bebannya itu ada di setengah ini, karena beban setengah ini diambil oleh balok pintu yang di depannya lagi ya. Oke, saya lanjut. Ini lain-lain, apabila ada beban lain-lain bisa kita masukkan, apabila tidak ada kita nolkan saja. Kemudian ini adalah berat dari beban mati. Kemudian ini adalah berat dari balok. Ini adalah panjang-panjang baloknya ya, rangka batangnya panjang-panjangnya, ini H yang horizontal, ini V yang vertikal, D adalah yang diagonal. Oke, kemudian ini adalah beban total JDL ya, kita jadi total beban mati. Dari sini didapat RA dan RB, kemudian didapat W1 dan W1A. Satuannya dalam kilogram. Kemudian beban hidup ini sudah ada gambarnya ya. Ini beban hidup standar dari SNI atau PBI ya. Jadi ini standarnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini juga sudah ada keterangan-keterangannya. Jadi kita tinggal masukkan saja. Ini nilai A pedestriannya lebarnya berapa, misalnya 1 meter kita masukkan. Misalnya B dia jalurnya misalnya berapa meter kita masukkan. Ini ya B. Kemudian jalur pedestrian jumlahnya ya, jumlah jalur pedestriannya ini 2 ya, misalnya 2 kita masukkan 2. Kemudian jalur jalannya misalnya 1 kita masukkan 1, misalnya 2 kita masukkan 2. Oke, kemudian inilah berat trotoar, ini adalah berat badan jalan, ini adalah P ya, ini adalah P-nya. Oke, kemudian koefisien kejut. Nah, ini koefisien kejut, ini rumusnya ya, ini nilainya, ini hasilnya, ini adalah K. Kemudian dari situ, dari beban hidup ini kita dapat RA dan RB, kemudian kita dapat W1 dan kita dapat W1A dalam satuan kilogram. Ini juga dalam satuan kilogram. Tadi saya coba sini sudah kilogram. Nah, satuannya semua dalam kilogram. Oke. Kemudian beban angin, kita analisa beban angin. Ya, di sini sudah ada gambar juga di mana beban-beban yang terjadi ya. Di sini ada P1, P2, P3, RB dan RAH. Oke, di sini panjang A, ini panjang B, ini panjang C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ini I. Jadi ada semua di sini ya keterangannya. Kemudian didapat P1 ya, beban P1 ini satuannya kilo, kemudian P2 satuannya juga kilo, kemudian P3 satuannya juga kilo. Dari sini didapat WH1 dan WH1A. Nah, kemudian kita tentukan beban dari RBH dan RAH. Di sini sigma MA sama 0, kita mencari RBH. Ya, ini kita dapat RBH. Kemudian sigma MB kita dapat RAH. Oke, kita sudah dapat. Kemudian kita langsung ke balok utama. Ini adalah bentuk balok utamanya ya, rangka batang. Bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa panjangnya tergantung kita mau gunakan panjang yang berapa. Jadi sesuai ini aja kita buat ya, rangka batangnya. Kemudian dari analisa rangka batang, ini beban mati. Akibat beban mati W1, W1A. Akibat beban hidup W1, W1A. Kemudian akibat beban angin W1 dan W1A. Jadi beban total ini di total semua bebannya ya dari sini. Kemudian kita masukkan ini sesuai ini.
Dan apabila ada nilai yang berbeda hitungannya, kita masukkan di sini saja, yang lain tidak perlu kita masukkan. Oke, kemudian ini dapat RA dan RB ya. RA dan RB ini adalah panjang batangnya, jumlahnya. Ini panjang batang T dan V ini juga panjang batang D. Kemudian ini adalah sudut ya dari S1, S2 dan S3. Oke, kemudian kita analisa rangka batang ini saya coba gunakan analisa dengan analisa titik buhul ya. Di sini kita yang pertama kita analisa di titik T1. Di titik C1 ini ya T1 itu adanya di sini ya, T1, sini juga ada T2, T1 ya ini ada ya. Kita T1 ini nilainya, ini nilai RA, ini sudut di S1, ini sudut di S1A. Sini ada keterangan semua. Sigma V 0 sama dengan 0 didapat D1. Ini berlaku tekan. Kemudian sigma H sama dengan 0 didapat H1. Ini berlaku tarik. Oke, kemudian kita lanjut ke titik T2. T2 ini ya, T2. Kita lanjut ke titik T2. Di sini W1 dapat yaitu ada AH1. Kemudian sigma V didapat V2 berlaku tarik. Kemudian sigma H didapat H2 berlaku tarik. Oke, kemudian kita lanjut ke titik TA1. Di sini ada nilai D1, V2, S3, S3A. Kemudian sigma V sama dengan 0, kita dapat D2. Ini berlaku tekan. Kemudian sigma H sama dengan 0, kita dapat HB1. Ini berlaku juga tekan. Oke, kemudian di titik TA2 ya, titik TA2 di sini berlaku HB1, sigma V sama dengan 0, kita dapat V1. V1 jadi 0. Ya, batang 0. Ya, istilahnya seperti itu ya. Kemudian sigma H ya, kita dapat HB2. Ini berlaku tekan. Kita lanjut lagi untuk ke titik T3. Titik T3 itu ada di sini ya. Nah, ini titik T3. Titik T3 di sini berlaku HA2 V1 D2 W1 S1 S1A. Jadi sigma V didapat D3, sigma V sama dengan 0 didapat D3. Ini berlaku tarik. Kemudian sigma H sama dengan 0 ya didapat H3. Ini berlaku tekan. Oke. Jadi seperti biasa untuk hitungan titik buhul ini kita sesuaikan saja di mana yang kita mau hitung ya. Jadi mewakili misalnya seperti ini berarti ini ya kita hitung dan ini sebelah kanannya mengikuti seperti itu ya. Oke, dari nilai-nilai ini saya masukkan coba ke tabelnya, tabel analisa batang. Di tegangan, di batang, di panjang. Jadi misalnya D1 panjangnya ini kemudian gaya tegangannya ini yang berlaku tekan. Kemudian HA1 ini panjangnya, kemudian ini tegangannya berlaku tarik. Kemudian V2 ini panjangnya, ini tegangannya berlaku tarik. Kemudian HA2 ini panjangnya, ini tegangannya berlaku tarik. Kemudian D2 ini panjangnya, ini tegangannya berlaku tekan. Kemudian HB1 ini panjangnya, ini tegangannya berlaku tekan. Kemudian V1 ini panjangnya, ini tegangannya 0, ini 0 ya. Berarti ini antara tarik dan tekan. Jadi dia batang 0. Kemudian HB2 ini panjangnya, ini tegangannya, ini berlaku tekan. Kemudian D3 ini panjangnya, ini tegangannya berlaku tarik. Kemudian HA3 ini panjangnya, ini tegangannya berlaku tekan. Dari reaksi batang yang digunakan, kita cari reaksi batang yang terbesar. Misalnya di plusnya, ditariknya berapa, dan ditekannya berapa. Karena di sini kita membahas untuk perhitungan terhadap tarik dan tekan ya, profil terhadap tarik dan tekan. Oke, di sini langsung baik perlunya ya, baik perlunya didapat 241 cm pangkat 3.
Nah, kita cari di sini ya kodenya ya. Nah, misalnya kita sesuaikan ini dulu 2124 ya. Kita cari WX-nya 2124. Ada nggak 2124? Nah, ini ya agak besar sedikit. Ya, ini nggak bisa. Kita pakai yang 15125. Jadi profil ini juga kita cari di pasaran yang ada ya, jangan kita tinggal masukkan ini aja. Kalau di pasaran nggak ada nanti susah kita mencarinya. Kita cari juga yang di pasaran ada profil. Bisa kita masukkan ini ya, ini standar nih 250 2569, ini nama 107. Ini berapa? WX-nya 324, kita coba masukkan. 324 berarti ini 107 ya. Nah, ini 107. Nah, secara otomatis dia berganti nih. Tuh, dia secara otomatis ganti. Ini profilnya tadi, ini profilnya, ini beratnya, ini luas profil, ini WX, ini X, ini IY. Kemudian kita cek terhadap tegangan yang terjadi. Ya, kita cek terhadap tegangan yang terjadi. Ini didapat tegangan yang terjadi. Ini aman ya. Jadi untuk cek tegangan aman. Kemudian kita cek terhadap tekuk. Ini rumus-rumusnya dan nilai-nilainya ya didapat ya. Ini bisa lihat di SNI atau di buku-buku baja. Ini untuk ngecek tekuknya ya. Jadi didapat. Jadi ini seperti ini. Jadi ini kita dapat. Jadi di sini ada keterangan terlalu besar. Jadi kenapa ini terlalu besar? Karena dari tabelnya ini bisa juga sampai 250. Jadi kita perlu yang lebih kecil ya, yang lebih kecil dari tabelnya itu ya. Tadi kan dia di 250 maksimal ya, itu juga di bajanya yang mutu baja berapa di sini. Cuman mutu baja ST37. Ini cuman 250 ya. Ya. Oke. Jadi ini terlalu besar. Jadi apabila terlalu besar kita harus perbesar profilnya. Seperti ini ya. Profilnya seperti ini, seperti ini kita perbesar. Tadi kita 250, kita coba pakai 250 kali 250 nih, 103 ya. Coba 103. Oke, ini masih aman. Kemudian tekuknya juga ini sudah oke. Ini sudah oke. Jadi ini dapat W1, W2. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan profil tegangan izinnya. Jadi kita misalnya pakai yang ST37 kita masukkan nih. BJ37. Misalnya kita pakai yang BJ34 atau ST34 kita masukkan ini. Jadi ini sesuai dengan nilai ini. Kita pakai BJ37 ya tadi ya. Sekitar 1600 kg per meter centimeter persegi ya. Oke, kita masukkan ini juga kita masukkan ini. Kemudian dia dapat ini ya, dapat dari tabel tekuknya. Kemudian ini adalah rumus untuk menentukan tekuknya. Nilai-nilainya ini hasilnya. Jadi tegangan akibat tekuk. Jadi kita lihat ya ini dihasilkan tegangan. Jadi ini tegangannya lebih besar dari tegangan izin. Jadi kita perlu profil lebih besar. Oke, kita coba naikkan ya. Tadi 250, 250 kali 250. Kemudian kita coba pakai yang 300. Ya 300 ini ada di nomor 95, kita masukkan 300 di sini ya. 95 tadi ya. Oke, kita lihat lagi bahwa ini masih perlu profil yang besar. Ini besar sekali. Jadi kita coba cari yang dia lebih besarnya 2 kali ya. Dan ini kan sesuai dengan 1600, harus lebih kecil dari 1600. Oke, jadi kita cari lagi ya, cari lagi tadi kita naikkan buah. Misalnya tadi 300 400 kita coba pakai 450. Apakah dia ada 450 kali 450? 450 kali 450 enggak ada, adanya di 400 kali 400. Coba kita pakai 400 kali 400 ya. Ini 400 kali 400 ya. Ini kita coba masukkan di nomor 75 ya. Kita masukkan nomor 75. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Oh, ini sudah aman. Jadi profil yang kita gunakan ini aman terhadap tegangan ya. Jadi terhadap tegangan sudah aman sekali, tapi terhadap tekuk dia belum aman. Jadi kita gunakan ini. Jadi dia aman terhadap tegangan dan tekuk.
Oke, kemudian kita simpulkan dari perhitungan kita tadi kita sudah hitung semua dari mulai pembebanan panjang-panjang dari rangka batangnya ya kita sudah tentukan, kita sudah hitung, terus profil yang kita sudah dapat aman terhadap tegangan tekuk. Kemudian kita simpulkan di bawah ini. Jadi profil yang kita gunakan ini adalah profil yang aman digunakan. Kemudian tegangan izin bajanya, kemudian panjang baloknya, tinggi balok ya, kemudian cek terhadap tegangan aman, cek terhadap tekuk aman. Oke, baik, sampai sini pembahasan kita tentang analisa struktur balok utama jembatan jalan raya ya. Jadi rangka trus balok utama jembatan jalan raya tipe 2. Nah, kita sudah membahas semua sampai sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah video ini. Dan apabila membutuhkan file Excel yang saya buat ini, Anda bisa lihat caranya mendownload di bawah keterangan video ini. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.